pasti berlalu, menerpa hidupmu. Bersabar dan berdoa pada Tuhanmu. Jangan menyerah. Apa yang kau lakukan pasti ada karmanya. Jangan berdusta, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hidup itu indah, berliku penuh duri, menjadi lebih baik itu tak mudah. Berjuanglah, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Jumpa kembali di MT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji dari kemuliaan Tuhan Allah bagi manusia. Jadi dalam firman Tuhan teman, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita kini ini sebenarnya berhak teman, berhak menjadi ahli waris Tuhan Allah untuk menerima janji-janji Tuhan Allah yang memang sudah sediakan bagi kita sebagai manusia teman. Nah cuman ini dasar-dasar untuk bisa apa ya, bisa menerima, bisa menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Tuhan Allah ini, ya pasti kan ada syarat-syarat yang harus kita lakukan teman. Nah ini coba saya baca dulu teman-teman sebelum masuk ke draft. Saya coba baca di kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, dan nanti saya sambung dengan kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayat 6 17. Intinya seperti ini teman, untuk bisa mendapatkan menjadi ahli waris, mendapat menjadi Tuhan Allah, ya jelas kita tidak boleh khawatir akan hidup kita di dunia sekarang teman-teman. Karena janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah di alam kekal nanti, di akhirat nanti teman, bukan yang di dalam dunia fana sementara ini gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34 teman-teman.
Nah, perikopnya judulnya hal kekhawatiran, teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di dalam firman ini dipertegas ya seperti ini, teman, bahwa kita jangan terlalu ributin soal makan, minum, dan pakaian. Karena dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, hidup itu lebih penting, teman-teman. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu, gitu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Tuhan Allah berkata kepada kita, kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang api makan? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allah yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan selalu katakan seperti itu, teman-teman. Jadi kita ini benar-benar hidup di dunia ini tidak boleh dengan rasa khawatir, teman-teman. Apalagi berduka gitu. Ya karena Tuhan menginginkan bahwa ya kita hidup di dunia itu tanpa ada kekhawatiran. Ya harusnya kalau benar kita sudah bisa mengimani hidup tanpa kekhawatiran, terus apa yang harus diduka citakan gitu. Ya berarti harus ada sukacita kalau sampai hidup di dunia ini tapi hidupnya bersama dengan Tuhan gitu. Kita percaya akan Tuhan, kita juga taat akan perintah peraturan Tuhan, dan kita mengimani bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin gitu, tidak bisa diapa. Bahkan janji Tuhan itu sampai ya itu yang dikatakan tadi seperti warisan gitu, memang Tuhan janjikan sudah sediakan bagi kita sebagai warisan itu. Dan tinggal bagaimana kita melakukan ini ya teman-teman. Nah untuk bisa tidak khawatir dari hari ke hari, ya Tuhan katakan di ayat 2:34 bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah kalau kita simak teman-teman, mungkin ada beberapa orang-orang yang duniawi, masih dunia dan masih punya keyakinan, kadang-kadang tidak suka teman-teman dengan ayat yang 34 ini gitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa Tuhan kok atur hidup kita cukup untuk sehari ke hari gitu teman? Karena Tuhan ingin sekali supaya kita setiap saat itu bergantung dengan Tuhan teman. Kalau kita misalnya Tuhan sudah persiapan kita untuk selama 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, ya tidak perlu apa-apa karena sudah disediakan semua. Yang dikhawatirkan oleh Tuhan itu akhirnya kita tidak memerlukan Tuhan teman. Akhirnya kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita perhatikan di ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah ini yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita setiap hari teman-teman harus mencari Tuhan gitu, Tuhan pribadinya, dan juga melakukan perintah peraturan firman Tuhan setiap harinya gitu. Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Makanya Tuhan sampai sediakan roh Tuhan gitu di dalam roh kita, yang terus setiap saat 24 jam itu ya roh Tuhan itu menemani kita teman-teman.
melebihi dari segala macam, melebihi dari apa? Melebihi dari roh kita sendiri kali. Kalau roh kita tidur, jangan-jangan kita tidak sadar untuk apa yang kita lakukan dalam tidur gitu. Atau pasangan kita juga tidak bisa selama atau komit dengan roh Tuhan. Kalau roh Tuhan kan 24 jam bersama kita, teman. Tuhan sediakan roh Tuhan itu ya dengan maksud supaya kita dari hari ke hari itu benar-benar bisa hidup bersama Tuhan ya melalui roh Tuhan tadi, teman. Bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita sampai benar-benar sudah beriman gitu bahwa roh Tuhan itu ada dalam kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan ada dalam kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segala macam. Terus kembali lagi, apa yang kita mesti khawatirkan apabila kita hidup bersama Tuhan di dalam dunia ini, teman-teman? Mestinya tidak ada rasa khawatir sama sekali gitu. Kalau kita memang benar-benar mengimani bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan gitu. Nah, kalau memang kita mengimani bahwa kita hidup bersama Tuhan, kembali lagi Tuhan inginkan, kendaki supaya kita itu tidak ada khawatir, tidak ada duka cita, teman-teman. Karena apapun juga memang Tuhan sudah peraturkan untuk kita gitu. Untuk kita ini sudah diatur semua sampai mendapatkan satu kemuliaan Tuhan yang di dalam akhirat nanti, teman-teman. Itu Tuhan pengen sekali seperti itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan ya intinya ya kita harus jangan khawatir gitu kan, tadi dibacakan di kitab Matius pasal 6 itu intinya kan hal kekhawatiran pergoknya gitu. Jadi Tuhan tidak ingin kita khawatir, ya istilahnya Tuhan yang menjamin semua, Tuhan yang menemani kita setiap saat gitu. Dan di mana ya itu, jadi harusnya tidak ada rasa khawatir untuk hari esok mau apa, dan tidak perlu harus ada duka cita karena kita khawatir gitu, teman-teman. Nah ini yang Tuhan harapkan seperti itu. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 atau 34. Nah, 34 kita coba lanjut ke kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai 17, teman-teman. Judul perikopnya hidup oleh roh. Itu perikopnya judulnya itu, hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau teman-teman perhatikan, keinginan daging berarti keinginan nafsu-nafsu duniawi kita, berarti keinginan orang dunia atau keinginan orang yang punya keyakinan. Maksudnya orang keyakinan di sini adalah orang yang sudah beragama, orang yang sudah mengaku bertuhan, tapi tetap gaya hidup keseharian itu seperti orang duniawi, teman-teman. Tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan kelewat dalam, tidak mengerti firman Tuhan kelewat dalam, tidak melakukan firman Tuhan juga, teman-teman. Jadi ya beragama, bertuhan gitu, tapi yang masih duniawi gitu. Jadi tetap seperti orang-orang duniawi lakukan gitu. Nah ini yang dikatakan bahwa karena keinginan daging adalah maut. Jadi orang dunia, orang yang berkeyakinan itu adalah selalu parameternya adalah daging, teman-teman. Daging itu adalah pemenuhan hal nafsu duniawi gitu. Jadi pasti orientasinya ke sana, teman-teman. Orang dunia dan keyakinan itu orientasinya ke sana. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah kalau roh itu kebalik, teman-teman. Roh itu tidak mau binasa. Dalam arti kata binasa di sini ya berarti tidak bisa sampai mencapai hidup di alam akhirat nanti, teman-teman. Kalau bicara binasa di alam akhirat itu ya masuk ke neraka, teman-teman. Tapi kalau istilahnya hidup di dalam akhirat itu ya masuk ke dalam surga gitu. Nah ini firman katakan tetapi keinginan roh adalah hidup di dalam akhirat nanti dan damai sejahtera, teman-teman. Pengennya seperti itu. Tapi kalau di orang dunia kan enggak, teman-teman. Orang keyakinan kan enggak. Jadi hidup ya di sekarang, hidup di dunia sekarang itu dan mendapatkan ya kebahagiaan dunia sekarang juga, teman-teman. Jadi beda sekali. Orang yang pakai rohani ya berarti dengan harapan bahwa dia bisa hidup di dalam alam akhirat yang kekal nanti. Dia bisa hidup damai sejahtera di alam kekal nanti, dan dia bisa hidup bersama Tuhan di alam akhirat nanti, teman. Itu targetnya orang rohani seperti itu. Tapi kalau targetnya orang duniawi yang masih berpikir secara daging, yang bisa
penuh dengan nafsu-nafsu duniawi, ya targetnya beda teman. Targetnya adalah bagaimana kesuksesan duniawi, ya targetnya bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi gitu, yang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Jadi orang dunia dengan orang keyakinan itu yang bersimpangan dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman. Memang beda sekali teman-teman. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah ini kalau dipertegaskan di ayat 7-nya begini teman. Sebab keinginan daging, keinginan nafsu-nafsu duniawi kita bagi orang dunia dan orang yang berkaitan adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi bertentangan. Tadi saya sudah katakan. Jadi kalau gampang disimpulnya gitu teman. Jadi duniawi, orang-orang yang berkeyakinan itu ingin sekali bahwa hidup itu adalah dengan satu, targetnya sukses duniawi. Kedua, harus mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ketiga, dapat memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu, memenuhi apapun juga gitu, barang-barang gitu, ya untuk nafsu duniawi tadi. Jadi targetnya kalau kita urai menjadi tiga ini. Nah ini kalau kita bicara apa sih kok jadi berseteru gitu, berseberangan dengan yang Tuhan Allah inginkan. Karena kembali lagi, sukses duniawi itu yang Tuhan Allah kan bukan sukses duniawi, tapi keselamatan akhirat. Yang Tuhan inginkan itu bukan istilahnya bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, tapi Tuhan inginkan mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu. Ya Tuhan tidak mau istilahnya kita memenuhi nafsu-nafsu hal-hal nafsu duniawi gitu. Tapi Tuhan mau adalah bagaimana hidup bersama Tuhan ya di dalam surga di akhirat nanti. Jadi tiga poin itu bertentangan, berseteru, berbeda sekali itu. Jadi kalau ayat 7 katakan itu ya benar gitu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ini ayat yang 8 dipertegas lagi benar. Kitab Roma pasal 8 ayat 8 itu dipertegas lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah gitu. Karena ya kembali lagi, ya orang yang hidup dalam daging itu penuh dengan nafsu-nafsu duniawi. Jadi semua itu yang ditargetkan adalah kebutuhan duniawi teman. Sedangkan kalau yang Tuhan khawatirkan, kalau misalnya sukses duniawi didapat, kebahagiaan duniawi didapat, pemenuhan nafsu dunia didapat, terus jangan-jangan lama-lama ya hal-hal sukses, bahagia dan pemenuhan hal duniawi tadi menjadi kemapanan, kenyamanan bagi orang-orang yang dunia dan orang keyakinan tersebut teman. Nah kalau orang sampai sudah nyaman, aman, merasa enjoy bisa tinggal gitu, senang bisa tinggal di dunia ini. Nah bagaimana gitu orang-orang tersebut bisa pindah ke alam akhirat seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki? Kan jadi bertentangan. Jadi di sini dikatakan di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena memang beda sekali teman-teman. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh yang dari firman Tuhan juga, ya ia bukan miliknya ya dari Tuhan Allah tersebut, dari firman Tuhan tersebut. Jadi di sini kalau saya simak gitu, di pengertian saya ayat 9 itu jadi bagaimana caranya kalau kita mempunyai roh gitu dalam kehidupan kita, ya roh Tuhan yang ada di dalam diam di dalam kita, ya harusnya ya kita bisa mendapat 2 poin teman. Ya satu, kita mendapatkan roh Allah di dalam kita, dan juga kita mendapatkan firman Tuhan yang dapat dimengerti oleh kita karena roh Allah tadi teman-teman. Nah waktu kita mendapatkan roh Tuhan itu berarti ada unsur kuasa dan supranatural yang dari Tuhan itu untuk mengerti firman Tuhan, dan sekaligus juga kan firman Tuhan kan bukan cuman dikenal dan dimengerti teman. Firman Tuhan itu kan harus dilakukan. Waktu ada roh Tuhan di dalam kita, ya berarti roh Tuhan ini yang mempunyai kuasa yang membuat kita mampu mengerti firman Tuhannya, dan juga mampu melakukan firman Tuhan teman. Melakukan firman Tuhannya loh. Jadi 2 hal ini, mengerti dan mampu melakukan ini dibutuhkan firman Tuhan gitu.
hanya soal pengenalan aja gitu, yang Tuhan biarkan itulah hak independensi dari manusia untuk mau loh, yang mau mengenal atau tidak mau mengenal. Tapi begitu sudah masuk ke tingkat mengerti gitu, Tuhan itu akan taruh roh Tuhan untuk membuat kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi tanpa ada roh Tuhan hidup di dalam kita, teman-teman, diam di dalam kita, itu semua jadi nonsen, teman-teman. Semua itu tidak mungkin, semua itu akan jadi mustahil gitu. Untuk mampu mengerti, jadi kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Untuk mampu melakukan juga sama, kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan itu. Jadi kuncinya ada di roh Allah, roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus yang ada diam di dalam roh kita, teman-teman. Kalau teman-teman di muslimnya saya sharing, roh Tuhan itu ya sama aja identik dengan nur, katanya, cahaya dari Tuhan Allah. Jadi sama aja, teman-teman. Jadi agama Nasrani maupun muslimnya yang menyatakan Tuhan Allah itu yang menaruh roh di dalam kita manusia ini, yaitu sebutannya roh Allah itu gitu, roh Tuhan itu gitu. Nah, meskipun di muslim mungkin dikatakan nur gitu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh firman Tuhan juga, yaitu ya akhirnya jadi bukan miliknya Tuhan Allah, bukan miliknya firman Tuhan Allah juga, teman. Nah, ini yang bisa menyimpang. Jadi kembali lagi, roh Allah itu dibutuhkan, roh Tuhan itu dibutuhkan, roh kudus dibutuhkan untuk kita itu agar kita mampu mengerti firman Tuhan dan kita mampu melakukan firman Tuhan, teman. Tetapi jika Nabi Isa ada di dalam kamu, Nabi Isa itu kan diumpamakannya seperti firman Tuhan, teman. Kalau saya bicara secara universal itu. Tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran firman Tuhan tadi, teman-teman. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Ia telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh kita yang mana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita gitu. Jadi sama aja, teman, apa yang dialami oleh Nabi Isa waktu itu gitu dengan apa yang kita alamin saat ini gitu, ya sama aja. Ya itu terkaitnya tidak jauh-jauh dari bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu. Cuman bedanya gitu, teman. Kalau waktu Nabi Isa diutus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, itu kan bentuknya belum ada kitab suci, belum ada firman Tuhan secara tertulis, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu diperkatakan, dinyatakan lewat mulut dari Nabi Isa tersebut, teman-teman. Firman Tuhan itu dinyatakan secara perkataan gitu. Nah, adapun Nabi Isa juga sama, kan disertai dengan roh Tuhan Allah gitu, yang waktu mengertikan firman Tuhan dan waktu melakukan firman Tuhan itu Nabi Isa juga sama. Nah, firman katakan di sini, teman-teman, di dalam ayatnya 11 ya, itu ya maksudnya sama gitu. Jadi kita juga sama. Jadi kita ini bedanya cuma karena Nabi Isa waktu turun ke dunia itu telah membuat kitab suci gitu, membuat firman Tuhan di dalam kitab suci Alkitab. Dan kalau mungkin di Muslim juga ceritanya kan perantara nabinya beda lagi, tapi kan sama, firman Tuhannya kan dari Tuhan gitu, melalui nabi juga gitu. Kalau di Muslim Nabi Muhammad, kalau kita di Nasrani Nabi Isa, mungkin di agama lain nabi yang lain lagi, mungkin Nabi Konghucu atau apa. Tapi selama itu kitab suci itu adalah perintah peraturan firman Tuhan yang dari Tuhan Allah, yaitu kita anggap ya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yaitu yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu kalau bicara dari Nasrani itu adalah pengganti dari ya Nabi Isa waktu diutus di dunia dengan perkataan itu gitu. Kita udah terima jadi firman Tuhan. Nah, begitupun juga dengan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang ada di dalam Nabi Isa waktu itu gitu, roh kudus, roh kebenaran Nabi Isa itu sama, teman, dengan apa yang roh Tuhan, roh Allah, roh kudus yang
atau nur gitu yang diutus kepada kita sekarang ini sama teman. Jadi bobotnya kita dengan Nabi Isa itu tidak beda teman ya. Cuman bedanya Nabi Isa adalah yang sulungnya kita yang belakangan gitu. Nah cuman yang bedanya gitu teman. Kalau kita sekarang itu istilahnya firman Tuhan itu bisa dibaca di dalam kitab suci, tapi kalau waktunya zaman Nabi Isa ya itu perlu jadi rema aja gitu antara Tuhan Allah dengan Nabi Isa. Nah adapun kekuatan roh Tuhan sama teman. Jadi Tuhan Allah memberikan roh Tuhan Allah kepada Nabi Isa, dan Tuhan Allah juga memberikan roh Tuhan Allah kepada kita sekarang. Jadi kalau dari sisi rohnya sama tuh, yang beda itu cuma firmannya aja. Kalau firman sekarang bisa dibaca di kitab suci, nah kalau firman zamannya Nabi Isa ya langsung bentuknya rema gitu dari Tuhan Allah terhadap Nabi Isa gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu akan hidup gitu. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dari versinya Nasrani seperti itu teman-teman. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris itu. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan si Nabi Isa tersebut, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan ya seperti yang dialami Nabi Isa juga teman-teman, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama ya dengan Nabi Isa juga gitu. Jadi parameter buat kita sekarang di Nasrani teman-teman, ya parameternya adalah apa yang di perintah peraturan oleh Nabi Isa, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, apa yang diderita oleh Nabi Isa gitu, apa yang dialami sampai mati di kayu salib oleh Nabi Isa, itu harusnya kita sebagai pengikutnya ya melakukan itu semua teman-teman. Jadi kalau Nabi Isa melakukan firman Tuhan karena rema dari Tuhan Allah terhadap Nabi Isa, nah sekarang kan sudah ada gitu yang namanya firmannya di kitab suci. Tapi untuk firman yang mana yang untuk kita saat ini atau saat kapan gitu, itu kan tergantung dari rema lagi teman-teman. Bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan gitu kita lakukan terhadap firman-firman yang ada gitu ya. Sama aja, jadi cuman bedanya kalau kita bisa bentuknya tertulis, kalau waktu zaman Nabi Isa itu kan bukan tertulis tapi kan langsung gitu, langsung dari hubungan roh Tuhan Allah dengan Nabi Isa gitu. Itu satu kalau bicara firman. Kedua, kalau bicara dari apa yang dilakukan ya Nabi Isa kan melakukan firman Tuhan teman. Nah waktu Nabi Isa melakukan firman Tuhan, apakah kita juga melakukan firman Tuhan? Apakah Nabi Isa tidak pernah ketakutan melakukan firman Tuhan? Ketakutan juga teman-teman. Ya waktu terakhir di Getsemani, waktu dia mau disalib gitu, Nabi Isa itu kan sampai takut sekali sampai darahnya bercucuran seperti keringatnya itu seperti buliran darah gitu. Ya saking takutnya teman. Nah cuman bedanya kan kalau kita sekarang itu kan tidak mengalami dalam arti kata ketakutan karena mati fisiknya seperti disalib si Nabi Isa teman. Kita kan cuma mati dagingnya teman. Kita kan mati nafsu-nafsu duniawinya gitu. Jadi kalau sampai Nabi Isa melakukan firman Tuhan sampai seperti itu, sampai siap untuk mati di kayu salib, ya kita sama aja teman. Apakah kita berani gitu melakukan firman Tuhan sampai kita siap mati daging kita, siap mati nafsu duniawi kita? Ini tidak mudah loh teman, ternyata tidak mudah, tapi harus melakukan itu. Waktu Nabi Isa melakukan mati fisik gitu ya, kita istilahnya melakukan mati daging atau nafsu duniawi, apakah Nabi Isa tidak mengalami penderitaan? Mengalami penderitaan. Nah kita juga sama teman. Apabila kita mematikan daging kita atau nafsu duniawi kita juga sama-sama sengsara, sama-sama menderita teman. Nah ini yang disebutnya gitu teman. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan itu, ya kita
semenderita seperti yang Nabi Isa alami. Cuman bedanya Nabi Isa itu alami dalam bentuk mati beneran fisik gitu, karena darahnya dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau kita ini kan istilahnya mati dengan cara mematikan daging kita, dengan cara mematikan nafsu duniawi kita, supaya kita terselamatkan. Bukan menyelamatkan orang lain, tapi kita diri sendiri harus diselamatkan gitu ya, untuk menerima janji-janji Tuhan Allah yang tadi kemuliaan itu ya memang harus begitu, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu. Jadi kalau Nabi Isa melakukan itu, ya kita juga harus melakukan itu. Nabi Isa alami penderitaan, kita juga mengalami penderitaan yang berbeda, teman. Harusnya penderitaan Nabi Isa itu yang terberat, teman. Karena sampai firman katakan tidak ada orang yang mau membela kita gitu, itu sampai berani mati gitu, mati fisiknya gitu. Itu kayaknya firman Tuhan katakan tidak ada tuh. Ya, sampai begitu tidak ada gitu. Nah ini kembali lagi, jadi Nabi Isa sudah lakukan itu untuk kita. Nah kita sekarang belajar bagaimana bukan mematikan fisik kita, tapi bagaimana kita mematikan daging kita, mematikan nafsu duniawi kita. Ternyata juga ya susah juga, nggak mudah gitu. Nah tapi harus kita lakukan. Waktu Nabi Isa mati fisik, ya dia mengalami penderitaan. Ya kita juga sama, teman. Waktu mati daging, waktu mati dunia nafsu duniawi kita juga sama, ya tetap mengalami banyak penderitaan. Nabi Isa kan sebelum wafat di kayu salib kan sampai dicambukin, diludahin, di segala macam. Nah kita juga sama, teman. Cuman ya bentuknya untuk mematikan daging kita, mematikan nafsu duniawi kita, teman-teman. Jadi intinya gitu kan, teman-teman. Jadi apa yang memang dialami oleh Nabi Isa, ya itu juga akan dialami oleh kita gitu. Nah istilahnya sampai nanti akhirnya kita mendapatkan kemuliaan, teman-teman, seperti yang Nabi Isa dapat. Ya harusnya Tuhan Allah juga pengen kita dapatkan kemuliaan seperti yang Nabi Isa dapat, teman-teman. Jadi intinya untuk kita itu ya sama, teman. Contoh yang sulung itu ya kita gabungnya Nabi Isa aja gitu, parameternya gitu. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu akan hidup, malah katakan begitu. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan ya tadi Nabi Isa tadi, teman-teman, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa. Ini saya sudah ulang baca, teman, supaya teman-teman jadi ya mantap gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa yang sebagai sulung kita, ya kita harus lakukan, teman, meskipun dalam bentuk-bentuk ya berbeda secara kenyataannya gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Firman dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, maka kita jugalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Nabi Isa tadi gitu. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan bahwa Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, teman-teman. Apa yang yang Nabi Isa lakukan, ya kita harus sama aja lakukan itu. Karena Nabi Isa adalah sulung kita. Jadi contoh teladan buat kita ya seperti Nabi Isa gitu. Janji dari kemuliaan Tuhan Allah adalah hidup kekal di surga. Tidak hanya hidup dalam surga, tetapi hidup bersama Tuhan sebagai keluarga Tuhan yang kelola surga gitu. Untuk dapat menerima janji-janji tersebut, kita harus meneladani apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Nabi Isa tersebut gitu. Yakni melakukan seluruh perintah dan peraturan firman Tuhan, walaupun harus menanggung derita
mati di kayu salib. Tadi saya udah jelaskan, ya seperti itu teman. Jadi kalau kita bicara kita pengen menerima menjadi apa? Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji dari kemuliaan Tuhan Allah bagi kita, gitu, bagi manusia. Ya harus seperti Nabi Isa tadi, teman. Kita harus berani melakukan seperti Nabi Isa tadi, gitu. Kita juga harus matikan daging yang berupa nafsu-nafsu dunia. Di kitab Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya tadi udah dijelaskan bahwa memang kalau udah bicara nafsu duniawi gitu, daging ya dalam arti kata nafsu duniawi itu pasti beda dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan. Makanya tadi firman katakan ada kata-kata berseterulah, tidak mungkin berkenan pada Allah, karena memang targetnya beda, teman. Orang duniawi itu, orang punya keyakinan itu hanya menargetkan diri yang tadi saya katakan, ya hanya bagaimana mendapatkan sukses duniawi, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawinya gitu. Padahal semua itu Tuhan udah ingat bahwa itu kan akan ditinggalkan, teman. Yang bahwa apa yang duniawi itu ya akan manusia nikmati gitu. Karena hanya seumur jagung kalau dibanding dengan kekal gitu, kekekalan. Ya kalau kita bicara di dunia ini kan firman Tuhan udah ingetin 70-80 tahun, teman. Diingatkan oleh Tuhan Allah, oleh firman Tuhan Allah itu bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya 70-80 tahun. Satu. Kedua, sifatnya kan berarti sementara, hanya menumpang gitu. Nah, terus yang ketiga, harusnya kalau kita sudah lebih dalam mengenal akan firman Tuhan, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan gitu, seharusnya kita tahu bahwa di dunia ini adalah bukan untuk tujuan yang kita menetap seperti orang yang menganggap dunia itu kekekalan gitu. Di dunia ini kan Tuhan udah mengatakan, firman Tuhan katakan, bahkan iblis juga sudah tahu, memberitahu bahwa di dunia ini adalah sifatnya sementara, ya hanya menumpang saja gitu. Sehingga Tuhan jadikan justru bagaimana yang sementara ini, bagaimana menjadi tempat proses kita, diproses untuk sampai menetap nanti hasilnya di kekekalan, teman-teman. Jadi proses di dunia ini kan akan menghasilkan dua, teman, garis besarnya gitu. Bagi orang-orang yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, ada dua saja, teman. Jadi ada ujungnya proses ujian coba di dunia ini akan berujung kepada neraka apabila kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya gitu. Dan ujung yang satunya kan kembali lagi masuk ke dalam surga, teman. Ya apabila kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau yang di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa ahli waris dan kemuliaan itu tidak cuma berhenti masuk surga aja, teman-teman. Yang Tuhan maksud itu loh, tidak hanya berhenti masuk surga. Masuk surga itu mungkin tidak cuma semua agama juga bisa masuk surga, teman. Semua agama itu bisa masuk surga. Cuman mungkin ada agama yang mengajarkan bagaimana untuk mendapat kelebihan, tidak hanya masuk surga tapi harus lebih gitu. Yang mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Allah, bukan cuma sekedar masuk surga gitu. Nah, ini yang dimaksud ahli waris dan janji Tuhan Allah itu bagi orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Orang-orang yang memang lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, sehingga mengenal dan mengerti bahwa di dalam surga itu ternyata tidak hanya sekedar surga, teman-teman. Tidak sekedar masuk menjadi warga surga gitu. Yang bagaimana kita menjadi warga surga yang memang beda gitu. Yang memang lebih mendapatkan kemuliaan di atas warga surga yang rata-rata. Mungkin kalau kita ngomong gampang gitu, teman-teman, seperti kita waktu sekolah gitu kan, atau pendidikan, atau kita misalnya dalam hidup, atau mungkin dalam pemerintahan juga gitu. Ya kalau dalam sekolah ada cerita, ada anak yang memang juara 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Lepas itu SD, SMP, SMA, atau universitas. Kan ada ranking seperti itu, teman. Ada lulus cara cum laude, ada summa cum laude gitu. Nah, itu gitu, teman. Jadi kalau di dunia itu ibaratnya cum laude atau summa cum laude, sama aja, teman. Tuhan pengen kita itu masuk ke dalam surga itu dalam posisi summa cum laude, teman. Bagaimana kita tertinggi, yaitu kemuliaan yang dari Tuhan Allah tadi, teman.
Tidak hanya sebatas rata-rata masuk ke dalam sorga, tidak sebatas rata-rata murid yang umum saja gitu. Tuhan pengen kita ini lulus itu benar-benar jadi ranking 1, dan kalau bicara universitas, Tuhan itu pengen kita ini summa cum laude gitu teman. Pengennya seperti itu. Kita masuk ke dalam ujian cobaan, masuk ke dalam surga itu, ya pengennya Tuhan juga pengennya kita summa cum laude gitu. Nah, summa cum laude di sini yang tadi Tuhan katakan, ya berarti akan menjadi ahli warisnya Tuhan, dalam arti kata duduk di posisi nerima gitu, menerima ya apa janji Tuhan tentang kemuliaan yang dari Tuhan Allah itu, teman. Itu loh teman. Jadi bedanya kemuliaan yang Tuhan Allah inginkan itu berarti sudah di atas hanya sekedar masuk ke dalam surga. Kalau hidup hanya masuk dalam surga itu ya lebih baik kita daripada masuk neraka gitu. Tapi yang Tuhan inginkan itu kita harus lebih sempurna itu untuk mendapatkan warisan dan kemuliaan itu ya begitu. Jadi gampangnya tadi saya ceritakan, kalau di dunia seperti orang belajar gitu, menghadapi ujian gitu kan, ujian-ujian dalam soal belajar, ya ujungnya kan untuk mendapatkan ranking yang bagus atau ya lulus cum laude atau summa cum laude tadi, teman. Dan Tuhan sama gitu, ujian dalam hidup di dunia ini yang harusnya menghasilkan hidup di alam kekal, ya dalam kondisi ya kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Allah. Apa sih kemuliaan Tuhan Allah? Yaitu jadi keluarganya Tuhan Allah di dalam surga nanti, teman-teman. Kurang lebihnya mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap, teman-teman. Hidup dalam daging akan penuh dengan hal-hal kekhawatiran gitu. Matius pasal 6 ayat 31-32 ini kan populer sekali ayatnya, Matius 6 pasal 31-32, khususnya di 33, teman-teman. Hampir semua mentor rohani ya rohaniawan selalu bawa firman yang ini, teman-teman. Bahkan buat saya pribadi juga rasanya satu-satunya saya mualaf masuk ke ikut Tuhan Allah itu ya karena kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini, teman-teman. Kurang lebihnya paling inti itu. Jadi hidup dalam daging akan penuh dengan hal-hal kekhawatiran. Dalam kitab Matius pasal 6 pasal 31-32 ayatnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Allah yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bukannya Tuhan tidak mengerti apa kekhawatiran kita, teman-teman. Tuhan itu tahu benar gitu, mengerti benar gitu. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita itu benar. Jadi pertanyaannya kan, siapa yang mau ngalah gitu? Ya apa kita istilahnya mau percaya ke Tuhan? Apa Tuhan harus apa kita harus percaya kepada kekhawatiran kita sendiri gitu. Ya kita, kalau kita bicara di dalam kita, kan ada jiwa gitu, ada tubuh, jiwa dan roh. Ya ada tubuh jelas kita bisa ngerti tubuh kita gitu. Ada jiwa, nah ini kan jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak kita, teman. Dan juga ada roh. Kalau roh itu kan jelas yang dari Tuhan, teman. Jadi kalau bicara kita sebagai manusia itu cuma ada dua, tubuh dan jiwa. Tubuh kita sudah mengenal lebih gampang gitu. Jiwa, teman. Jiwa itu yang sering terselambur antara pikiran, perasaan, kehendak kita manusia dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah itu adanya di jiwa, teman. Jadi jiwa yang kita timbul itu jiwa kita atau jiwa Tuhan gitu. Ya, kalau jiwanya jiwa kita, ya pasti keluarnya dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Kalau jiwanya jiwa Tuhan, ya berarti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, di dalam kitab Matius ini dikatakan seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan itu tahu gitu, apa yang kita khawatirkan itu tahu gitu. Ya, tapi kan kembali lagi kita apakah bisa percaya kepada jiwa kita sendiri atau kita percaya kepada jiwa Tuhan gitu. Kalau kita percaya kepada jiwa kita sendiri, ya timbulnya kekhawatiran, teman-teman. Hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita bisa, jiwa kita itu bisa percaya dengan apa yang jiwanya Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, perasakan, dan kehendaki gitu, ya kita mestinya mendapatkan ketenangan, teman-teman. Tidak menjadi khawatir lagi gitu. Nah ini yang kembali lagi kalau di kitab Matius pasal 6 ayat 31-32 ini bergantung sekali dengan kitanya masing-masing, teman-teman. Yang kita mau percaya kepada jiwa kita sendiri atau kita mau percaya kepada jiwanya Tuhan gitu. Ya rasanya kalau kita percaya jiwanya kita sendiri, ya akhirnya khawatir dan
hidup itu jadi berduka cita, jadi susah, merasa takut, khawatir, itu susah, menderita, berduka cita. Ya karena memang tidak percaya akan apa yang Tuhan perintah peraturan itu gitu. Tapi kalau kita bisa percaya kepada jiwanya Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, rasakan dan kendaki itu, ya kita udah aja langsung melakukan firman Tuhan gitu ya. Kita ngikutin perintah peraturan firman Tuhan sehingga kita bisa menuai janji-janji yang Tuhan janjikan buat kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan. Gampangnya gitu loh teman-teman. Di kitab Matius pasal 6:33 ini yang paling populer gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah hal kekal. Jadi kalau kita bicara, kalau firman di kitab Matius pasal 6:33 ini menyatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Yang namanya kerajaan Allah dan kebenaran adalah sifatnya kekal, teman-teman. Tapi kalau kita bicara, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu adalah sifatnya sementara, karena duniawi tadi, teman-teman. Apa sih yang ditambahkan? Ini kan cerita, kalau ngait kitab Matius pasal 6, 31, 32-nya, kan kaitannya kan dengan apa yang namanya ditambahkan itu kan tidak jauh-jauh dari apa yang kita butuhkan untuk makan, untuk minum, untuk pakaian gitu. Mungkin kalau lebih luasnya lagi mungkin bicara harta, tahta gitu kan, pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Atau mungkin lebih besarnya lagi ya kesuksesan duniawi gitu kan, kebahagiaan duniawi, hal-hal kebutuhan duniawi. Kalau lebih besarnya lagi ya harus punya uang, pengennya kan seperti itu gitu. Nah cuman kalau terlalu pegang ini teman-teman, akhirnya ada firman katakan kita jadi jatuhnya malah cinta uang, yang kita jatuhnya jadi lebih cinta kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi dan penuh nafsu duniawi. Kita nanti akhirnya lebih mementingkan bagaimana untuk harta, tahta dan juga kebutuhan duniawi. Jadi akhirnya malah menyimpang semua teman-teman, menyimpang berseteru dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti tidak berkenan karena memang sasarannya beda gitu. Cuma di sini saya tekankan bahwa yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sifatnya kekal. Tapi kalau bicara tambahan yang berupa makan, minum, pakaian dan tadi diurai seperti itu, ya sifatnya sementara semua, teman. Satu saat akan ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Ya waktu kata firman Tuhan katakan umur 70, 80 tahun itu, teman, kita akan meninggalkan itu gitu. Nah itu kan sementara gitu. Jadi Tuhan ingatkan ngapain hidup kita mesti pegang hal-hal yang sementara gitu. Nah untuk dapatkan warisan Tuhan dengan terima janji dari kemuliaan Tuhan Allah, harus kita perbuat sekarang ya, dengan mencari pribadi Tuhan, dengan hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, sehingga kita memiliki kuasa Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan perintah serta peraturan firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara kita pengen jadi ahli warisnya Tuhan, kita pengen menerima kemuliaan dari Tuhan Allah gitu, ya kita harus berbuat dari sekarang, teman-teman. Kita nggak bisa itu urusan rohani, berarti nanti kita berbuatnya waktu di alam akhirat aja. Udah nggak bisa, teman-teman. Yang di akhirat itu tidak bisa ada perubahan apa-apa. Jadi yang bisa berubah itu adalah dunia fana sekarang ini, teman. Yang tadi dikatakan bahwa di dunia ini adalah tempat proses gitu, proses menentukan posisi kita ada di mana gitu, teman. Nah ini yang apa ya? Ada orang dunia, orang yang berkeyakinan kadang-kadang nggak terlalu peduli gitu ya, cuek-cuek aja, pengen masuk neraka atau masuk surga, mungkin nggak percaya mungkin gitu. Nah atau kalaupun yang percaya bahwa di alam akhirat ada surga dan neraka, ya mungkin juga ada orang yang ala kadarnya yang penting masuk surga dah gitu. Tapi Tuhan ingatkan pagi ini bahwa sebenarnya yang Tuhan wariskan bagi kita itu bukan yang jelas pasti bukan di neraka, tapi juga bukan hanya jadi warga surga yang biasa, teman. Tuhan itu menghendaki kita adalah ahli waris yang masuk ke dalam keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Tuhan tuh ingin sekali kita seperti itu, teman-teman. Jadi tidak cuma berhenti hanya sebagai warga surga yang rata-rata saja. Yang tadi dikatakan loh, teman-teman. Jadi kalau ibarat orang sekolah itu, Tuhan itu pengen kita
kumlot gitu atau summa kumlot gitu. Tuhan itu tidak mau kita ini cuma sekedar ya lulus jadi sarjana saja gitu. Tidak mau seperti itu. Tuhan itu tidak mau kita ini lulus SMA atau SMP atau SD cuma sebagai ya lulus gitu, lulus sekolah, bari nilainya merah semua gitu. Yang Tuhan mau itu kan kita nilainya biru dan angkanya tertinggi gitu. Ya dalam arti kata ya Tuhan pengen kita itu seolah-olah hidup di akhirat nanti itu seolah ya di ranking 1, ranking 2, ranking 3 besar lah istilahnya Tuhan ingin gitu. Kalau kita sebagai anaknya Tuhan, ya Tuhan tadi dikatakan memang kita berhak mendapatkan warisan itu teman-teman, warisan untuk mendapat ranking 1 sampai 3 gitu ya. Warisan untuk mendapat lulus dengan summa kumlot atau kumlot gitu. Jadi tidak cuma ala kadarnya asal lulus aja teman-teman. Tuhan pengen seperti itu. Makanya Tuhan katakan bahwa kita ini harus serupa dengan firman Tuhan ya, atau kita itu harus serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita gitu ya. Tapi Tuhan juga pengen kita sempurna gitu, seperti yang Tuhan Allah inginkan. Nah, yang itu kembali teman-teman. Tuhan Allah menginginkan kita itu adalah lulus dalam ranking 1, 2, 3 atau ya summa kumlot atau summa kumlot. Itu Tuhan target untuk kita. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya ingatkan bahwa apabila kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, bahwa yang namanya di akhirat itu ternyata tidak hanya bicara neraka dan surga saja teman-teman. Ternyata di dalam surga pun yaitu ada dibagi surga yang ada di kelompok sebagai warga surga yang biasa gitu. Berarti orang-orang yang lulus, sarjana-sarjana yang lulus, tapi ada juga kelompok yang masuk ke dalam keluarganya Tuhan teman-teman. Nah, yang masuk ke dalam keluarga Tuhan ini adalah yang tadi dikatakan gitu. Ya, orang yang lulus dengan ranking 1 sampai 3 gitu, atau mungkin 1 sampai 10 ya, atau ya lulus dengan kumlot atau summa kumlot tadi teman-teman. Jadi Tuhan ingin sekali kita itu bisa menjadi kumlot atau summa kumlot. Tuhan itu pengen kita masuk ke dalam ranking gitu, bukan cuma sekedar lulus. Dan Tuhan sudah persediakan semua teman-teman. Nah, semua itu mesti kita hadapi ujiannya ya saat sekarang nih teman-teman. Bukan nanti waktu kita sudah meninggal. Saat sekarang mumpung kita masih hidup di dunia fana ini adalah tempat belajar untuk menghadapi ujian-ujian tadi teman-teman. Ujian untuk bisa mendapatkan summa kumlot, ujian untuk mendapatkan kumlot, ujian untuk mendapat ranking 1, atau mungkin ujian untuk mendapatkan ya ranking 3 deh, 1 sampai 3 besar gitu. Jadi ini seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman bisa tangkap kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji dari kemuliaan Tuhan Allah bagi manusia. Oke teman-teman, see you, bye-bye.